Salam sehat sedulur, salam sejahtera, salam satu hobi merawat ayam aduan maupun ayam kampung. Ini saya dalam posisi sebagai orang luar, tetapi sekaligus sebagai pemilik dan pekerja, baik di kandang ini maupun di channel Cerita Ayamku. Channel ini saya buat ketika itu bulan Juli 2022. Sekarang Desember 2024. Berarti 2 tahun lalu sekitar 5 bulan. Nah, apa yang terjadi selama 2,5 tahun dalam 2 substansi. Yang pertama kegiatan di sini, ya. Yang kedua kaitannya dengan channel Cerita Ayam. Jadi saya sekarang dalam posisi sebagai auditor internal. Sore ini saya mengaudit lewat narasi dan tentu pengalaman saya melakukan semua kegiatan dari mulai sejak awal channel ini dibuat maupun kegiatan budidaya ini dilakukan. Para sedulur bisa melihat di video-video sebelumnya, dan saya pernah mengatakan dimulai dari 5 babon 1 pamacek. Dan dalam proses perjalanan itu kita terus mencoba mencari yang namanya bagaimana supaya kegiatan budidaya ayam itu berhasil maju dan ada indikatornya, dan efeknya adalah terhadap channel Cerita Ayam. Ternyata 2,5 tahun lah dari satu kandang, kemudian dikembangkan, diperluas, beli bambu 120.000 10 batang dengan ongkos 20.000. Terus itu digergaji, dibelah, lalu dibuat konstruksi kandang ke kandang. Waktu ke waktu, alhamdulillah secara fisik kandang beginilah situasinya. Terus direformasi, dikonstruksi ulang, dibongkar, malah ditata, lalu kemudian menggunakan bahan yang sama, dibentuk lagi kandang supaya memberikan kenyamanan dan keamanan serta minim resiko. Dan efeknya kita lalu upload video ke video. Tadi dari sisi poinnya, ini berarti saya pertama itu menaikkan nilai perusahaan. Jadi sebagai auditor, sore ini saya mengambil posisi objektif, independen, dan apa adanya. Nah, 2,5 tahun saya berusaha menaikkan posisi nilai usaha. Mungkin ini belum perusahaan, tapi usaha dari 5 babon 1 pamacek 2,5 tahun kita udah boleh dikatakan menjual banyak ayam, baik babon maupun yang afkir maupun itu jago-jago muda, termasuk anakan. Artinya secara kuantitatif ada indikator, sehingga ketika ini diakuntansikan dalam nilai, baik itu yang masuk maupun yang keluar, maka sebenarnya ketahuan apakah ini surplus atau defisit. Tapi di 2 tahun pertama ini semua bentuknya adalah investasi kapital, investasi waktu, investasi sosial, investasi tenaga, pemikiran, dan lain-lain. Hingga di akhir tahun ini kita punya target 30 babon dengan 3 pamacek, karena dibagi 3 sektor.
sektor sini 10 ada satu pamacet, sektor dalam 10 ada satu pamacet, sektor depan ada 12 satu pamacet. Jadi kita punya target ternyata teraih, indikasi suksesnya ada. Jadi kalau di audit ibaratnya nilai usaha ini bertumbuh secara aset fisik yang sederhana, mulai dari peralatan, perlengkapan, kandang dan lain-lain, termasuk tata lingkungan. Itu kalau dikapitalisasi sebenarnya bisa boleh dikatakan ya 5 juta, 10 juta. Kalau seandainya itu di awal investasi uang 10 juta, 5 juta buat kandang-kandang, lalu kemudian mulai pelihara. Ternyata tidak, itu kita lakukan. Kita lakukannya itu dari 5 buat kandang, perbaiki kandang, perbesar kandang, perluas lingkungan, ini hingga begini. Dan seiring dengan itu, poin kedua, kita mengevaluasi operasional dari kegiatan ini. Bagaimana efektivitas dari kegiatan ini? Berarti efektif itu adalah berdaya hasil. Ya, lalu kemudian kita melakukan yang namanya tadi minimalisasi anggaran dengan mengkonversi biaya pakan pabrikan menjadi pakan organik. Berarti kita melakukan yang namanya efisiensi, mendaya gunakan sumber-sumber daya baik dana maupun potensi lingkungan secara bagus, efektif. Akhirnya apa? Nilai tambah itu kita peroleh dari waktu ke waktu. Jadi dari sisi menilai audit fisik kegiatan ini, saya boleh dikatakan saya beri rekomendasi B, ya. Karena tadi yang pertama nilainya ya secara kuantitatif maupun kualitatif terukur, teruji. Nah, kedua, operasional kegiatannya juga terukur, teruji dalam efektivitas maupun efisiensi. Nah, yang ketiga tentu adalah mengevaluasi yang namanya identifikasi risiko dan potensi-potensi kegagalan. Jadi ketika kita melakukan audit internal, minimal 3 tadi. Nilai usaha, ini belum perusahaan, walaupun saya sengaja selalu bilang anggaplah ini adalah perusahaan dari skala rumahan ke kemudian usaha mikro informal, suatu saat mungkin berbentuk badan hukum, tetapi kita mulai saja dengan berpikir kecil, nyata tapi ini adalah usaha. Nah, yang kedua adalah meningkatkan atau mengevaluasi yang namanya kerja-kerja operasional. Ya, dan ternyata 2,5 tahun itu ya boleh dikatakan kita masih konsisten, masih fokus, bertahan, tetapi indikator kemajuannya juga ada. Berarti ketika orang lain menilai, boleh dikatakan kita sudah peternak, sedang mengarah ke pengusaha. Nah, yang ketiga tadi adalah bagaimana mengukur yang namanya manajemen risiko dan juga mengefektivitaskan sumber daya untuk mencapai maksimalisasi tujuan. Nah, kalau poin 1, poin 2, poin 3 ini nanti hasil akhirnya itu sebenarnya adalah mengenai akuntansi keuangannya. Dinilai aset kandang berapa, dinilai berapa kebutuhan pakan dan kemudian proyeksi pendapatan, dinilai adakah masih potensi resiko dari luar, garangan, biawak, ular, musang, atau ada potensi dari dalam, ya, atau ada potensi dari luar. Ini poin ketiga, baru nanti dikapitalisasi menjadi ibaratnya angka-angka dalam sebuah laporan keuangan atau kemudian akuntansi keuangan. Tetapi kita tidak perlu ke sana. Saya hanya mengajak saya pribadi, this is real business. Ini kegiatan nyata. Usaha mikro yang menyerap namanya sumber daya, sumber dana. Oleh karena itu penggunaan setiap Rp1 juga harus terukur dan harus jelas. Supaya apa?
pola pikir kita itu yang menentukan kita suatu saat jadi pengusaha peternak. Kalau sekarang baru peternak pengusaha. Nah, efeknya apa terhadap substansi kedua, channel? Ya alhamdulillah, puji Tuhan, ya konten-kontennya terus diperbaiki, di-upgrade, kemudian kualitasnya juga diperbaiki. Tadinya saya tidak bisa mengedit video. Saya suruh ponakan di awal-awal. Tapi kemudian situasi memaksa saya belajar, learning by mistake, learning by doing. Dengan melakukan sendiri lewat aplikasi yang ada. Masih sederhana, saya upload saja, urusan nanti. Ternyata subscribernya ya bertambah. Saya berterima kasih kepada semua saudara, kepada semua sedulur yang memberikan support secara moral, material maupun dukungan terhadap channel ini. Pencapaian 6.000 subscriber dalam 2,5 tahun itu sebenarnya sebuah prestasi. Tapi tadi saya tidak lalu puas. Ini hanya start sampai ke titik lolos dan lulus. Ya, mendapatkan rezeki dari YouTube. Perjuangannya di situ. Berikutnya di situ. Yang sekarang itu ibarat perang adalah membuka medan perang terbuka, untuk kemudian akhirnya apa? Konten dari ayam ini terbuka. Karena apa? Channel ini adalah platform terbuka, publik. Ya, semua bisa ditonton, semua bisa dikomentari, dan semua orang bisa mengevaluasi. Oh, kemudian ada yang memberikan masukan, saya sangat berterima kasih, khususnya di beberapa tentang cara ngedit, karena saya juga baru belajar, baru sekitar seminggu atau 3 minggu yang lalu bisa membuat yang namanya thumbnail. Sebelumnya belum. Nah, artinya apa sedulur? Learning, life is learning. Hidup itu belajar. Long life education, kata para pendidik. Pendidikan seumur hidup sebelum mati. Karena itu, ya saya konsisten belajar di substansi dari konten YouTube-nya, di peternakan ini. Kalau saya boleh bilang peternakan, tapi saya punya target ini nantinya jadi peternakan. Karena makanya saya bilang di 2025 30 babon itu harus ada, dan saya akan menaikkan satu kelas pola pikir, mental, dan kerja-kerja saya. Apa itu? Satu, usaha budidaya ini berkembang. Kedua, channelnya terus diminati, dicari orang untuk belajar dan sharing bareng-bareng. Karena sebenarnya channel yang cerita ayamku ini terakhir saya modif, saya isi dengan pengetahuan kewirausahaan melalui beragam pengamatan dan juga studi langsung. Ya, saya modif sehingga channel ini bisa menjadi channel berbagi pengetahuan. Kontennya mengenai budidaya ayam, tapi isi pikirannya adalah mengenai entrepreneurship, kewirausahaan. Bagaimana menggunakan Rp1 untuk kemudian mendapatkan Rp3. Bagaimana mengefektifkan sumber dana dan sumber daya yang terbatas, tetapi langkahnya tetap konsisten. Dan itu adalah sebuah perjuangan menuju tangga-tangga sukses di 2 substansi. Channel maju berkembang dan budidaya ayam berkembang. Sukses buat para sedulur semua, dan mohon maaf ini sharing saja sekaligus motivasi. Ya, ini sekaligus memotivasi saya bahwa saya itu tidak perlu berhenti. Terus saja konsisten fokus. Terus saja mengamati apa yang perlu diminimalisasi, khususnya di risiko. Jadi sebagai auditor internal, saya orang luar, mengevaluasi diri saya, mengevaluasi cara kerja saya, mengevaluasi fisik aset di sini, dan ternyata 4 poin ini akan menjadi sebuah gaya administrasi ke depan. Nilai usaha peternakan naik, dilihat dari jumlah ayam dari satu periode ke satu periode, dilihat dari bagaimana mengefektifkan operasional kegiatan budidaya ayam ini, dan ketiga bagaimana tetap risiko terpantau dan terukur.
sehingga tingkat kerugian semakin kecil dan margin laba bisa semakin stabil. Yang keempat, nanti akhirnya larinya adalah ke akuntansinya, ke ibaratnya berapa nilai dalam bentuk real rupiah maupun real pendapatan maupun real pengalaman. Kalau sekarang belum ada catatan-catatannya, tapi sebagai seorang pelaku usaha mikro dulu, ya saya tahu persis. Surplus itu baru ketahuan ketika ada angka nyata, diukur, dihitung satu periode, pendapatan berapa, pengeluaran berapa, baru dibandingkan, maka ada angka nyata. Kalau mengira-mengira itu berarti belum, ya standar. Sehat selalu dan sukses buat para sedulur semua dimanapun berada. Salam sejahtera dan mohon maaf sebelumnya, ini hanya sekedar sharing pengalaman, tetapi tentukan di mana fokus dan titik sukses para sedulur di tahun 2025, 2026, apapun pilihan-pilihan pekerjaan, profesi, dan bisnisnya. Sehat selalu.